Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Firman Nurdin dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan teater. Yang pertama, wawasan seni. Wawasan seni adalah sikap, pendekatan, pemahaman, dan penghayatan seseorang terhadap karya kesenian dan karya seni. Wawasan seni diperlukan untuk menjadi dasar atau tolak ukur dalam membicarakan kesenian, karena ia juga merupakan pemahaman dan penghayatan kita dalam menilai karya seni. Pendidikan kesenian di sekolah umum pada dasarnya adalah mendorong, memotivasi, dan mengarahkan siswa untuk mampu mengamati pementasan tari, misalnya menyaksikan pementasan teater melalui tayangan atau menontonnya langsung di tempat pertunjukan. Yang kedua, menanyakan pementasan. Yang ketiga, mencoba pementasan. Yang keempat, menalar pementasan. Yang kelima, menyajikan pementasan. Pengertian kesenian pada dasarnya adalah suatu proses penciptaan dari keinginan manusia untuk berekspresi melalui media yang dipilih atau digunakan, antara lain gerak, suara bunyi, laku, bahan, warna, dan garis. Bentuk karya seni dapat berupa seni sastra, seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa. Yang kedua, pengertian teater. Kata teater berasal dari kata Yunani kuno, teatron, yang dalam bahasa Inggris sing place, dan dalam bahasa Indonesia tempat untuk menonton. Yang ketiga, pengertian drama. Kata drama juga berasal dari kata Yunani draumai, yang artinya berbuat, berlaku, atau beraksi. Kata drama dalam bahasa Belanda disebut toneel, yang kemudian diterjemahkan sebagai sandiwara. Sandiwara dibentuk dari kata Jawa sandi, rahasia, dan warah artinya pengajaran. Yang keempat, sejarah dan pengembangan teater di dunia. Teater seperti yang kita kenal sekarang ini berasal dari zaman Yunani purba. Menurut berita tertua, sayembara semacam itu diadakan pada tahun 534 sebelum Masehi di Athena. Pemenangnya yang pertama kali bernama Thespis, seorang aktor dan pengarang tragedi. Nama Thespis dilegendakan oleh bangsa Yunani sehingga sampai sekarang orang menyebut aktor sebagai Thespian. Yang pertama, teater Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, sekitar tahun 534 sebelum Masehi, terdapat 3 bentuk drama. Tragedi, drama yang menggambarkan kejatuhan sang pahlawan dikarenakan oleh nasib yang dikehendaki dewa, sehingga menimbulkan belas kasihan dan ngeri. Komedi, mengejek atau menyindir orang-orang yang berkuasa tentang kesombongan dan kebodohan mereka. Dan satir, drama yang menggambarkan tindakan tragedi dan mengolok-olok nasib karakter tragedi. Yang kedua, teater zaman Renaissance di Inggris, dari tahun 1500 Masehi sampai tahun 1700 Masehi. Kejayaan teater di zaman Yunani kuno lahir kembali di zaman Renaissance di Inggris. Muncul dramawan-dramawan besar, dan yang paling terkenal hingga sekarang adalah William Shakespeare. Yang ketiga, teater zaman Renaissance di Prancis, dari tahun 1500 Masehi sampai tahun 1700 Masehi. Bangsa Prancis juga mengambil hikmah dari kejayaan teater Yunani kuno. Mereka menamakan sebagai neoklasik, yang artinya klasik baru. Yang keempat, Commedia dell'arte di Italia adalah bentuk teater rakyat Italia abad ke-16 yang berkembang di luar lingkungan istana. Drama ini dipertunjukkan di lapangan kota dalam panggung-panggung yang sederhana. Selanjutnya, beberapa jenis teater tradisional di Asia. Yang pertama, teater tradisional Cina. Salah satu teater tradisional Cina adalah opera Peking, yang menggabungkan musik, tarian, nyanyian, pantomim, dan akrobat. Tontonan ini muncul pada akhir abad ke-18 dan mulai populer pada pertengahan abad ke-19. Yang kedua, tari tradisional Jepang. Salah satu bentuk teater tradisional Jepang adalah kabuki. Sebagai teater tradisional Cina, tata rias dan tata busana kabuki juga sangat rumit. Yang ketiga, teater tradisional India. Kalau di zaman Yunani kuno, Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 Masehi menulis poetik, risalah yang mengulas tentang puisi, tragedi, komedi, dan lain-lain. Yang terakhir, jenis teater tradisional Nusantara. Yang pertama, lenong. Lenong merupakan teater tradisional Betawi. Ada 2 bentuk lenong, yaitu lenong Denes dan lenong Preman. Yang kedua, longser. Salah satu teater tradisional di Jawa Barat disebut longser. Ada yang berpendapat bahwa kata longser berasal dari kata melong, yang artinya melihat, dan seredet, yang artinya tergugah. Diartikan bahwa siapa yang melihat atau menonton pertunjukan ini, hatinya akan tergugah.
Yang ketiga adalah ketoprak. Teater tradisional yang paling populer di Jawa Tengah adalah ketoprak. Yang keempat adalah ludruk. Ludruk merupakan teater tradisional Jawa Timur yang bersifat kerakyatan. Asal muasalnya dari Jombang, menggunakan bahasa Jawa dialek Jawa Timuran. Yang kelima ada arja. Arja juga merupakan teater tradisional Bali yang bersifat kerakyatan. Penekanan pada tontonan arja adalah tarian dan nyanyian. Yang keenam adalah kemedi rudat. Salah satu teater tradisional yang terdapat di Nusa Tenggara Barat adalah kemedi rudat. Tontonan kemedi rudat hampir sama dengan tontonan daerah-daerah lain. Bentuk tontonan kemedi rudat adalah penyajiannya dalam bentuk drama yang dikombinasi dengan tarian dan nyanyian. Yang ketujuh, Kondo Buleng. Kondo Buleng merupakan teater tradisional yang berasal dari suku Bugis Makassar. Kondo Buleng berasal dari kata kondo atau bangau dan buleng yang berarti putih. Kondo Buleng berarti bangun putih. Yang kedelapan ada Dul Muluk. Dul Muluk adalah teater tradisional yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Nama Dul Muluk diambil dari nama tokoh cerita yang terdapat dalam hikayat Abdul Muluk. Yang kesembilan adalah Randai. Teater tradisional Randai yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ini bertolak dari sastra lisan yang disebut Kaba, yang artinya cerita. Yang ke-10 adalah Makyong. Teater tradisional Makyong berasal dari Pulau Mantang, salah satu pulau di daerah Riau. Yang terakhir ada Mamanda. Teater tradisional Mamanda berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.